Pernah nggak sih Anda ngeliat gerakan pencak silat dan mikir, wow, kok bisa seindah sekaligus sekuat itu? Nah, di pembahasan singkat kali ini, kita akan kupas tuntas teknik-teknik paling dasar dari seni bela diri kebanggaan kita semua, pencak silat. Oh ya, sebelum kita lanjut lebih dalam, kenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Al-Faid. Saya ini mahasiswa dari Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Jadi saya pengen banget berbagi sedikit perspektif saya tentang dasar-dasar pencaksilat yang luar biasa ini. Oke, yuk kita langsung mulai aja. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sebenarnya, apa sih pencak silat itu? Pertama-tama, penting banget buat kita tahu kalau pencak silat itu bukan sekedar olahraga atau bela diri biasa ya. Ini adalah warisan budaya kita. Bahkan dari namanya aja, pencak silat, itu udah kelihatan kalau ada dua unsur penting yang jadi satu di dalamnya. Nah, ini dia bedanya. Jadi, pencak itu bisa dibilang aspek fisiknya, gerakan-gerakan dasar yang ada aturannya yang terstruktur. Kalau silat, ini jiwanya. Ini adalah esensi bela diri yang udah sempurna, yang sumbernya itu dari rohani. Jadi pencak silat itu benar-benar gabungan utuh antara fisik dan spiritual. Keren banget kan? Oke, sama kayak bangunan yang butuh fondasi kokoh, di pencak silat juga ada fondasinya. Dan fondasi itu adalah... Coba deh Anda tebak. Dari sekian banyak gerakan keren di pencak silat, ada satu teknik yang jadi fondasi dari semuanya. Apa hayo? Yap, bener banget. Jawabannya adalah kuda-kuda. Ini tuh sama sekali nggak boleh diremehin. Anggap aja kuda-kuda itu fondasi rumah. Kalau fondasinya nggak kuat, mau sebagus apapun serangannya, mau sekokoh apapun pertahanannya, ya bakal gampang goyah. Keseimbangan adalah kunci. Dan kuda-kuda itu sendiri ada banyak macamnya loh. Ada kuda-kuda depan, tengah, belakang, samping, bahkan silang. Nah, setiap jenis kuda-kuda ini punya fungsinya masing-masing, dirancang khusus buat ngasih stabilitas dan kekuatan yang pas di situasi pertarungan yang beda-beda. Oke, fondasi udah kuat nih. Sekarang, saatnya kita bangun dindingnya. Kita masuk ke gerakan inti, yaitu menyerang dan bertahan. Inti dari pencaksilat itu sebenarnya kayak tarian antara dua hal ini, serangan dan belaan. Serangan itu ya gerakan buat melumpuhkan lawan, bisa pakai tangan atau kaki. Nah, belaan itu ya cara kita melindungi diri dari serangan itu. Nah, kita bahas serangan dulu ya, dimulai dari pukulan. Pukulan dasar itu ada beberapa jenis. Ada pukulan depan yang lurus, pukulan samping, pukulan bandul yang gerakannya mengayun, sampai pukulan melingkar. Masing-masing punya lintasan dan target serang yang beda-beda. Selain tangan, kaki itu senjata kita yang paling kuat. Tendangan di pencak silat itu butuh kombinasi kekuatan, kecepatan, dan kelenturan. Contohnya ada tendangan sabit, tendangan T, atau bahkan tendangan belakang yang bisa jadi serangan kejutan. Udah belajar menyerang, tentu harus bisa bertahan juga kan? Disinilah peran tangkisan. Tangkisan itu gerakan buat menahan, membelokkan, atau mengalihkan serangan lawan. Entah itu pukulan atau tendangan. Ini penting banget buat melindungi diri. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, gimana caranya semua teknik tadi, kuda-kuda, pukulan, tendangan, tangkisan, bisa nyambung jadi satu gerakan yang mulus? Jawabannya ada pada seni melangkah. Pola langkah ini bisa dibilang lem perekatnya. Inilah yang bikin seorang pesilat bisa bergerak dengan lincah dan cair. Bukan cuma dia di satu tempat. Dengan pola langkah, kita bisa ngatur jarak, deketin lawan buat nyerang, atau jauhin lawan buat bertahan. Pola langkah ini juga banyak banget jenisnya. Ada yang lurus, zigzag, ada yang membentuk huruf U, S, segitiga, bahkan segi empat. Ini tuh kayak footwork dalam tarian.
Fungsinya buat mengontrol arena pertarungan dan nyari celah terbaik buat menyerang atau bertahan. Menguasai semua teknik ini tentu nggak instan. Ada perjalanannya. Yuk kita lihat gimana sih jenjang seorang pesilat dari pemula sampai jadi seorang ahli. Jadi, perjalanan seorang pesilat itu ada tahapannya. Mulai dari pemula yang fokusnya cuma nguasain teknik dasar. Naik ke tingkat menengah yang udah mulai belajar aplikasi dan variasi gerakan. Lalu jadi pelatih, di mana ilmunya udah matang dan bisa dibagikan. Puncaknya adalah menjadi seorang pendekar yang gak cuma jago teknik, tapi juga diakui punya moral dan kebijaksanaan yang tinggi. Dan yang harus diingat, perjalanan ini bukan cuma soal fisik, tapi juga mental. Ada filosofi luhur yang selalu dipegang, yaitu ilmu padi. Artinya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia rendah hati, bukan malah jadi sombong. Itulah pesilat sejati. Nah, ini pesan paling penting dari saya, terutama buat Anda yang pemula. Jangan sekali-kali coba berlatih sendiri tanpa pengawasan ya. Keamanan dan kebenaran teknik itu nomor satu. Jadi, pastikan Anda selalu berlatih di bawah bimbingan pelatih yang berpengalaman. Setelah kita lihat betapa kaya teknik dan filosofi di dalam pencaksilat, saya mau tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Siapkah Anda untuk ikut mengambil peran dalam melestarikan warisan budaya yang tak ternilai ini?